Kalian tahu, tidak ada yang benar-benar siap kehilangan cinta. Tapi bagaimana rasanya jika hidup memaksamu merasakannya 7 kali? Namaku Imung, usia 50 tahun. Dan ini kisahku. Kisah seorang wanita yang menikah 7 kali. Namun setiap pernikahan berakhir dengan air mata, kehilangan, dan kematian. Orang-orang di kampung memanggilku wanita sial. Ada yang bilang aku dikutuk. Ada yang bisik-bisik di belakang. Jangan dekat-dekat sama Imung, nanti apes ikut nempel. Mereka tidak tahu. Setiap kali aku mencoba mencintai, Tuhan seolah mengujiku dengan cara yang paling kejam. Pernikahan pertamaku. Cinta muda yang murni, penuh harapan. Ia pergi di malam hujan, meninggalkan jasad dingin dan cincin yang masih menempel di jariku. Yang kedua, seorang guru yang menjanjikan rumah kecil di tepi sawah, tapi ia berpulang sebelum sempat melihat anak kami lahir. Yang ketiga, aku pikir cinta bisa menutupi luka, tapi yang kudapat hanya kekerasan dan ketakutan. Yang keempat, cinta yang manis, tapi direnggut oleh takdir dalam tidur panjang tanpa akhir. Yang kelima, dikhianati. Yang keenam, ditipu. Dan yang ketujuh, yang terakhir Eddie, lelaki jujur yang mencintaiku tanpa syarat. Bahkan ia pun akhirnya pergi, meninggalkan aku sendiri, lagi. Sekarang, setiap kali aku menatap cermin, aku melihat wanita yang kelelahan, tapi juga seseorang yang pernah mencintai dengan seluruh hatinya. 7 kali. Setiap luka di hatiku punya nama. Setiap air mata punya cerita. Dan malam ini, aku ingin menceritakan semuanya padamu. Bukan untuk dikasihani, tapi agar kalian tahu bahwa cinta sejati itu bukan tentang berapa kali kita memiliki seseorang, melainkan berapa kali kita berani mencintai lagi, meski tahu akhirnya mungkin akan hancur. Seorang wanita menikah 7 kali, selalu berakhir tragis. Usiaku baru 19 tahun ketika pertama kali mengenal cinta. Cinta yang sederhana, polos, dan begitu hangat, seperti sinar matahari pagi yang menembus dedaunan di halaman rumah. Namanya Roni. Lelaki yang tak punya apa-apa, tapi selalu punya cara membuatku tersenyum. Kami bertemu di pasar kecil di pinggir kota, saat aku membantu ibuku berjualan sayur. Roni datang setiap pagi membeli cabai dan tomat, meski aku tahu, ia tak selalu memasak. Ia datang bukan untuk belanja, tapi untuk menatapku diam-diam dari balik tumpukan sayur yang basah oleh embun. Suatu hari, ia memberanikan diri bicara. Imung, kamu tahu, aku nggak pernah bisa sarapan kalau belum lihat senyummu. Aku tersipu, menunduk, pura-pura sibuk menata cabai, padahal jantungku berdegup begitu keras. Cinta pertama itu datang seperti angin lembut, tapi membawa badai yang tak terduga. Beberapa bulan kemudian kami menikah, tanpa pesta mewah, tanpa baju pengantin putih, hanya doa dan restu orang tua. Kami tinggal di rumah kecil beratap seng, tapi setiap malam terasa hangat karena canda dan tawa. Roni rajin bekerja di bengkel motor di kota, sementara aku menenun kain untuk dijual di pasar. Kami bermimpi membeli rumah sendiri suatu hari nanti. Kami tidak kaya, tapi kami bahagia, benar-benar bahagia. Aku masih ingat malam itu. Langit gelap, hujan turun deras. Roni baru saja pamit ke bengkel karena ada pelanggan yang butuh bantuan mendadak. Aku cuma sebentar, sayang. Tunggu aku makan malam bareng ya.
Aku mengangguk sambil memeluk jaketnya yang bau bensin dan keringat. Aku tak tahu itu akan jadi pelukan terakhir kami. Waktu berjalan lambat malam itu, hujan semakin deras, kilat menyambar-nyambar, dan aku mulai gelisah. Ponselku berdering. Kabar datang dari tetangga yang bekerja di rumah sakit. "Imung, kamu kuat ya? Roni kecelakaan di tikungan dekat jembatan." Aku berlari tanpa pikir panjang, menembus hujan, hanya mengenakan sandal dan daster. Di rumah sakit, tubuh Roni terbaring diam. Kepalanya dibalut perban, wajahnya pucat. Tanganku menggenggam jarinya yang dingin, sangat dingin. Aku memanggil namanya berulang kali, berharap matanya terbuka. Tapi tak ada jawaban, tak ada napas, tak ada detak. Dunia tiba-tiba berhenti. Aku menjerit, menangis sejadi-jadinya. Tapi suara tangisku tenggelam oleh suara hujan di luar jendela. Orang-orang mencoba menenangkanku, tapi aku tidak peduli. Bagaimana bisa aku tenang ketika separuh jiwaku baru saja diambil? Roni dimakamkan keesokan harinya, di bawah pohon mangga yang dulu sering kami duduki bersama. Aku duduk di tanah basah, menatap nisan sederhana bertuliskan Roni 1978, 1997, cinta yang tak pernah padam. Hari-hari setelah itu terasa hampa. Aku bangun pagi hanya untuk menangis. Rumah terasa terlalu sunyi tanpa suaranya yang biasa menyapa, tanpa candaannya, tanpa pelukan yang menenangkan. Aku kehilangan arah. Kadang aku berbicara sendiri, seolah Roni masih di sana, mendengarkan. Aku masih menyiapkan 2 piring makan di meja. Aku masih menata bantal di sisi ranjang agar terasa seperti ia masih tidur di sebelahku. Bulan demi bulan berlalu, tapi luka itu tak kunjung sembuh. Orang-orang mulai menyuruhku move on. "Imung, kamu masih muda, jangan larut dalam duka. Hidup harus terus berjalan." Tapi mereka tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang membuatmu merasa hidup. Mereka tidak tahu betapa setiap langkahku selalu terasa seperti berjalan di atas kenangan. Setiap malam, aku berdoa agar Tuhan mengizinkan aku bermimpi bertemu Roni. Kadang aku bermimpi ia datang, memelukku, berkata, "Aku nggak jauh, Imung. Aku cuma pindah ke tempat yang lebih tenang." Aku terbangun dengan air mata yang masih menetes di pipi. Lambat laun aku belajar menerima. Aku menanam bunga melati di dekat makamnya, bunga yang dulu jadi favoritku. Setiap kali bunga itu mekar, aromanya membuatku tenang, seolah Roni masih ada, tersenyum di antara hembusan angin. Tapi di dalam hatiku aku tahu, sebuah bagian dari diriku sudah ikut dikubur bersamanya hari itu. Aku pikir setelah kehilangan Roni, aku tak akan pernah bisa mencintai lagi. Tapi hidup selalu punya cara menguji luka yang belum sembuh. Dan takdir ternyata baru saja menulis bab pertama dari perjalanan panjang penuh air mata ini. Itulah pernikahan pertamaku. Cinta yang datang seperti cahaya pagi, tapi pergi seperti hujan malam. Dan aku Imung, perempuan yang tak tahu bahwa itu baru awal dari 7 kisah tragis yang akan mengubah hidupku selamanya. Setelah kepergian Roni, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan membuka pintu untuk cinta. Namun waktu ternyata pandai membujuk luka. 3 tahun setelahnya, pada suatu pagi di pasar, aku bertemu seorang lelaki yang mengucapkan salam dengan mata menunduk sopan, bibirnya tersenyum ragu,
membawa setangkai ballpoint di saku kemeja lusuhnya. Namanya Dani, seorang guru honorer di sekolah dasar dekat sawah. Ia memesan cabai seperti pelanggan lain, tapi caranya bertanya berbeda. Bu, Mbak, kalau tomat yang manis itu dipilihnya gimana ya? Aku tertawa pelan. Tomat itu nggak perlu manis, Pak Guru. Yang penting matang. Manis biar saya saja. Dani ikut tertawa, tapi matanya menghindar malu. Ada sesuatu pada Dani. Ketulusannya terasa, seperti angin yang mengeringkan sisa air mata di pipi. Ketulusan itu yang membuatku memberanikan diri keluar rumah, menjemur baju lebih pagi, lalu menunggu suara sepedanya lewat di depan pagar. Ia sering berhenti, bukan untuk membeli sayur, melainkan untuk berbagi cerita tentang murid yang mengeja namaku salah di papan tulis, tentang gajinya yang tak seberapa, tentang mimpinya punya perpustakaan kecil di kampung agar anak-anak bisa mengenal dunia lewat buku. Tak semua orang lahir dengan kesempatan, Imung, katanya suatu sore. Tapi kalau kita bisa jadi jembatan, kenapa tidak? Kata-kata itu menambal sesuatu yang retak di dalam diriku. Pelan-pelan, Dani memintaku percaya pada cinta lagi. Bukan cinta yang berkilau, melainkan cinta yang sederhana dan gigih. Kami menikah di balai desa, disaksikan langit yang biru tenang. Ia mengusap punggung tanganku saat penghulu mengucap ijab, seperti meyakinkan, "Aga tidak akan pergi. Imung, aku akan tetap di sini." Aku mengangguk, meski bayang-bayang nisan Roni masih berdiri di pinggir mataku. Hari-hari bersama Dani adalah halaman buku yang ingin ku baca pelan-pelan. Pagi, ia berangkat mengajar dengan sepeda butut. Sore, ia membantuku di pasar. Malam kami menulis daftar buku impian, Laskar Pelangi, Siti Nurbaya, Bumi Manusia, dan di bawahnya, Dani menambahkan, nama anak kita nanti. Aku menatapnya, tersipu, lalu berdoa lama sekali malam itu. Beberapa bulan kemudian doa itu dijawab. Garis merah di tespek membuat tanganku gemetar. Aku berlari ke sekolah, mencari Dani yang sedang mengajar berhitung. Dari balik jendela, aku mengangkat tespek itu seperti bendera perdamaian kepada masa lalu. Dani menatap, matanya membesar, lalu ia keluar kelas dengan langkah tak teratur. Imung, bener? Iya, kataku menangis sambil tertawa. Kita akan jadi orang tua. Anak-anak menepuk tangan, tak sepenuhnya mengerti, tetapi ikut bergembira. Hari itu, dunia terasa penuh musik yang hanya bisa ku dengar dari dalam dada. Namun kebahagiaan kami seperti perahu kecil di danau yang tenang, hingga dari kejauhan badai mulai datang, Dani mulai batuk. Pertama ringan, lalu makin sering, lalu bercampur darah. Ia bilang ini hanya masuk angin, aku memaksa periksa. Di rumah sakit, dokter menatap kami dengan wajah yang diusahakan tenang. Kata-katanya jatuh seperti batu di telingaku. Kanker paru-paru. Stadium lanjut, semuanya mendadak sempit. Ruang tunggu terasa seperti sumur. Aku memeluk perutku yang baru mulai membulat, mencari pegangan yang tak kutemukan. Dani menggenggam tanganku dan tersenyum. Senyum yang menenangkan sekaligus menyayat. Jangan nangis. Aku cuma sakit, bukan kalah. Tapi kami tahu, ini adalah pertempuran yang tidak adil. Kemoterapi. Rambut Dani rontok satu-satu, seperti gugur daun di musim yang tak pernah kami kenal. Ia menyembunyikan mualnya,
menyelipkan lelucon kecil agar aku makan. Kalau kamu lemah, bayi kita protes loh. Di rumah, ia masih menulis daftar buku untuk perpustakaan, meski tangannya mulai gemetar. Ia memaksa mengajar sesekali, hanya untuk melihat anak-anak berlari menyambutnya di gerbang. "Mereva energi hidupku," katanya. "Aku tahu, aku juga." Suatu malam, ketika hujan mengetuk jendela seperti dulu saat Roni pergi, Dani memanggilku. Napasnya pendek, wajahnya pucat namun matanya jernih. "Imung, kalau aku nggak kuat, kamu tetap lanjut ya. Jangan bicara begitu. Gunakan uang tabungan. Bangun perpustakaan itu. Namai dengan nama anak kita." Aku menangis. Menolak mendengar pesan yang terasa seperti wasiat. "Kamu akan melihat perpustakaan itu sendiri," kataku. "Kamu yang gunting pita pembukaannya." Dani mengangguk seolah percaya, atau pura-pura percaya demi aku. Pagi yang kami takutkan akhirnya datang. Dani dilarikan ke rumah sakit. Di ruang perawatan, aku duduk di tepi ranjang, menautkan jari-jariku ke jarinya. Ia menatap perutku. Anak kami 7 bulan, bergerak pelan, seolah mengerti. "Kalau ini laki-laki, namanya Raka," bisiknya. "Kalau perempuan melati, tambahku." "Indah," katanya, senyumnya tipis. Aromanya selalu jadi doa. Menjelang sore, hujan menepi, langit menggantung abu-abu. Dani menarik napas panjang, lalu melepaskan, pelan sekali, seperti lampu yang padam tanpa suara. Aku mencium keningnya kaku dan damai. Jam di dinding menjadi saksi. Aku kehilangan suami untuk kedua kalinya. Kabar buruk jarang datang sendiri. Seminggu setelah pemakaman, perutku mendadak mulas, teramat sakit. Aku dibawa ke bidan, lalu ke rumah sakit. Dokter berkata pelan, seperti menahan pecahnya sesuatu di tenggorokannya. "Kandunganmu lemah. Kami tidak bisa menyelamatkannya." Dunia runtuh lagi, kali ini dari dalam tubuhku sendiri. Aku memeluk perut kosongku, meminta maaf pada anak yang tak sempat lahir. "Maafkan ibu." "Maaf, kamu tidak sempat melihat ayah. Kalian berdua, pulanglah bersama." Setelah itu, aku berbulan-bulan tak berbicara. Rumah menjadi museum janji, buku-buku yang belum sempat dibeli, daftar nama yang tinggal coretan, baju bayi yang tak pernah dipakai. Setiap pagi kursi di teras menatapku kosong. Setiap malam mimpi menolak mengunjungi. Aku takut memejam, aku juga takut membuka mata. Tetapi manusia selalu punya sisa daya untuk bertahan, bahkan saat ia yakin sudah habis. Pada suatu sore, aku membuka lembaran yang ditulis Dani terakhir kali. Di bawah daftar buku ada sebaris kalimat, "Jika aku tidak ada, tolong lanjutkan. Cinta itu tetap hidup selama masih ada yang membacanya." Aku menatap kalimat itu lama sekali, sampai huruf-hurufnya menyatu menjadi air. Lalu aku menyalakan kompor, menyeduh teh, dan memutuskan, aku harus bernapas lagi, bukan karena aku kuat, tapi karena ada janji yang harus. Kalian tahu, tidak ada yang benar-benar siap kehilangan cinta. Tapi bagaimana rasanya jika hidup memaksamu merasakannya 7 kali? Namaku Imung, usia 50 tahun. Dan ini kisahku, kisah seorang wanita yang menikah 7 kali. Namun setiap pernikahan berakhir dengan air mata, kehilangan, dan kematian. Orang-orang di kampung memanggilku wanita sial. Ada yang bilang aku dikutuk. Ada yang bisik-bisik di belakang,
Jangan dekat-dekat sama Imung, nanti apes ikut nempel. Mereka tidak tahu. Setiap kali aku mencoba mencintai, Tuhan seolah mengujiku dengan cara yang paling kejam. Pernikahan pertamaku. Cinta muda yang murni, penuh harapan. Ia pergi di malam hujan, meninggalkan jasad dingin dan cincin yang masih menempel di jariku. Yang kedua, seorang guru yang menjanjikan rumah kecil di tepi sawah, tapi ia berpulang sebelum sempat melihat anak kami lahir. Yang ketiga, aku pikir cinta bisa menutupi luka, tapi yang kudapat hanya kekerasan dan ketakutan. Yang keempat, cinta yang manis, tapi direnggut oleh takdir dalam tidur panjang tanpa akhir. Yang kelima, dikhianati. Yang keenam, ditipu. Dan yang ketujuh, yang terakhir Edi, lelaki jujur yang mencintaiku tanpa syarat. Bahkan ia pun akhirnya pergi, meninggalkan aku sendiri, lagi. Sekarang, setiap kali aku menatap cermin, aku melihat wanita yang kelelahan, tapi juga seseorang yang pernah mencintai dengan seluruh hatinya. 7 kali. Setiap luka di hatiku punya nama. Setiap air mata punya cerita. Dan malam ini, aku ingin menceritakan semuanya padamu. Bukan untuk dikasihani, tapi agar kalian tahu bahwa cinta sejati itu bukan tentang berapa kali kita memiliki seseorang, melainkan berapa kali kita berani mencintai lagi, meski tahu akhirnya mungkin akan hancur. Seorang wanita menikah 7 kali, selalu berakhir tragis. Usiaku baru 19 tahun ketika pertama kali mengenal cinta. Cinta yang sederhana, polos, dan begitu hangat, seperti sinar matahari pagi yang menembus dedaunan di halaman rumah. Namanya Roni. Lelaki yang tak punya apa-apa, tapi selalu punya cara membuatku tersenyum. Kami bertemu di pasar kecil di pinggir kota, saat aku membantu ibuku berjualan sayur. Roni datang setiap pagi membeli cabai dan tomat, meski aku tahu, ia tak selalu memasak. Ia datang bukan untuk belanja, tapi untuk menatapku diam-diam dari balik tumpukan sayur yang basah oleh embun. Suatu hari, ia memberanikan diri bicara. Imung, kamu tahu, aku nggak pernah bisa sarapan kalau belum lihat senyummu. Aku tersipu, menunduk, pura-pura sibuk menata cabai, padahal jantungku berdegup begitu keras. Cinta pertama itu datang seperti angin lembut, tapi membawa badai yang tak terduga. Beberapa bulan kemudian kami menikah, tanpa pesta mewah, tanpa baju pengantin putih, hanya doa dan restu orang tua. Kami tinggal di rumah kecil beratap seng, tapi setiap malam terasa hangat karena canda dan tawa. Roni rajin bekerja di bengkel motor di kota, sementara aku menenun kain untuk dijual di pasar. Kami bermimpi membeli rumah sendiri suatu hari nanti. Kami tidak kaya, tapi kami bahagia, benar-benar bahagia. Aku masih ingat malam itu. Langit gelap, hujan turun deras. Roni baru saja pamit ke bengkel karena ada pelanggan yang butuh bantuan mendadak. Aku cuma sebentar, sayang. Tunggu aku makan malam bareng ya. Aku mengangguk sambil memeluk jaketnya yang bau bensin dan keringat. Aku tak tahu, itu akan jadi pelukan terakhir kami. Waktu berjalan lambat malam itu. Hujan semakin deras, kilat menyambar-nyambar, dan aku mulai gelisah. Ponselku berdering, kabar datang dari tetangga yang bekerja di rumah sakit. Imung, kamu kuat ya? Roni kecelakaan di tikungan dekat jembatan. Aku berlari tanpa pikir panjang, menembus hujan, hanya mengenakan sandal dan daster. Di rumah sakit,
Tubuh Roni terbaring diam. Kepalanya dibalut perban, wajahnya pucat. Tanganku menggenggam jarinya yang dingin, sangat dingin. Aku memanggil namanya berulang kali, berharap matanya terbuka. Tapi tak ada jawaban, tak ada napas, tak ada detak. Dunia tiba-tiba berhenti. Aku menjerit, menangis sejadi-jadinya. Tapi suara tangisku tenggelam oleh suara hujan di luar jendela. Orang-orang mencoba menenangkanku, tapi aku tidak peduli. Bagaimana bisa aku tenang ketika separuh jiwaku baru saja diambil? Roni dimakamkan keesokan harinya, di bawah pohon mangga yang dulu sering kami duduki bersama. Aku duduk di tanah basah, menatap nisan sederhana bertuliskan Roni 1978, 1997, cinta yang tak pernah padam. Hari-hari setelah itu terasa hampa. Aku bangun pagi hanya untuk menangis. Rumah terasa terlalu sunyi tanpa suaranya yang biasa menyapa, tanpa candaannya, tanpa pelukan yang menenangkan. Aku kehilangan arah. Kadang aku berbicara sendiri, seolah Roni masih di sana, mendengarkan. Aku masih menyiapkan 2 piring makan di meja. Aku masih menata bantal di sisi ranjang agar terasa seperti ia masih tidur di sebelahku. Bulan demi bulan berlalu, tapi luka itu tak kunjung sembuh. Orang-orang mulai menyuruhku move on. Imung, kamu masih muda, jangan larut dalam duka. Hidup harus terus berjalan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang membuatmu merasa hidup. Mereka tidak tahu betapa setiap langkahku selalu terasa seperti berjalan di atas kenangan. Setiap malam, aku berdoa agar Tuhan mengizinkan aku bermimpi bertemu Roni. Kadang aku bermimpi ia datang, memelukku, berkata, "Aku nggak jauh, Imung. Aku cuma pindah ke tempat yang lebih tenang." Aku terbangun dengan air mata yang masih menetes di pipi. Lambat laun aku belajar menerima. Aku menanam bunga melati di dekat makamnya, bunga yang dulu jadi favoritku. Setiap kali bunga itu mekar, aromanya membuatku tenang, seolah Roni masih ada, tersenyum di antara hembusan angin. Tapi di dalam hatiku aku tahu, sebuah bagian dari diriku sudah ikut dikubur bersamanya hari itu. Aku pikir setelah kehilangan Roni, aku tak akan pernah bisa mencintai lagi. Tapi hidup selalu punya cara menguji luka yang belum sembuh. Dan takdir ternyata baru saja menulis bab pertama dari perjalanan panjang penuh air mata ini. Aku sadar, bukan cinta yang membuatku bertahan pada Herman, tapi ketakutan akan kesepian. Aku terlalu takut hidup sendirian, hingga lupa bahwa kadang kesepian lebih baik daripada luka yang terus berdarah. Kini, setiap kali aku mendengar pasangan bertengkar, aku menutup mata, berdoa agar mereka tak berakhir sepertiku, seorang wanita yang mencintai terlalu dalam dan membiarkan cinta itu menenggelamkannya. Begitulah akhir dari pernikahan ketigaku. Cinta yang salah, cinta yang tak pernah tumbuh dari hati, melainkan dari ketakutan dan kesepian. Aku, Imung, telah kehilangan 3 suami, tapi kali ini bukan karena maut yang memisahkan, melainkan karena aku akhirnya berani memilih untuk hidup. Setelah meninggalkan Herman, aku belajar hidup pelan-pelan. Aku menyusun hari-hari seperti menyusun ulang gelas pecah, hati-hati, agar tak melukai jari sendiri. Aku menyewa kamar kecil di belakang kios jahit, bekerja dari pagi sampai senja. Setiap malam aku berbicara pada diriku di cermin, "Kamu aman. Kamu cukup. Aku tak mencari cinta. Aku hanya ingin bernafas." Ia datang seperti senja. Fikri, pria 40-an.
Duda dengan satu anak perempuan yang tinggal bersama ibunya. Ia memesan baju koko untuk pengajian, lalu mensyukurkan betapa rapi jahitanku. Jarumnya seperti tahu jalan, katanya sambil tersenyum. Senyum itu bukan madu, bukan rayuan, hanya hangat. Sangat secangkir teh yang tak pernah memaksamu tergesa. Fikri kembali berkali-kali. Kadang membawa roti, kadang sekadar mengantar kabar. Bagaimana ia memperbaiki radio tua? Bagaimana ia menanam cabai di pot bekas cat? Bagaimana ia masih menyimpan surat-surat istrinya yang dulu meninggal karena sakit? Ia tidak romantis. Ia sederhana dan jujur, dan dengan cara yang tak kentara, ia mengajariku, kebahagiaan tidak selalu bising. Di suatu sore, setelah hujan membasuh atap seng, Fikri duduk di bangku kayu di depan kios. Ia menatap langit yang bersih dan berkata, "Aku tidak bisa menjanjikan banyak, Imung. Tapi kalau kamu lelah, pundakku ada." Kalimatnya tidak hebat, tapi rasanya seperti selimut di malam yang panjang. Aku menatap jarum di tanganku yang berkilat tipis oleh cahaya sore, lalu mengangguk. Aku juga tidak butuh banyak. Kami tertawa kecil, malu. Dua orang dewasa yang pelan-pelan belajar mempercayai dunia lagi. Hubungan kami tidak meledak. Ia bertumbuh. Fikri memperbaiki engsel pintu kios, memaku rak, menyalakan radio yang macet. Ia memanggilku Mung, pendek, akrab, tanpa tuntutan. Di teras sempit, kami bercakap tentang buku murah dari pasar loak, tentang mimpi membuka sudut baca kecil untuk anak-anak sekitar. Aku bercerita tentang Dani. Ia mendengarkan dengan mata yang tak menghakimi. Beberapa orang tidak tinggal lama, katanya. Tapi mereka tinggal dalam. Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, dadaku terasa lapang. Kami menikah di penghulu. Saksi dua orang teman, tanpa sorak, tanpa musik keras. Fikri mengenakan kemeja biru pudar. Aku kebaya sederhana yang kusulam sendiri. Ia menggenggam tanganku lama setelah ijab, seolah menambatkan perahuku pada dermaga yang tenang. Kita hidup seadanya ya, katanya. Seadanya tapi saling menjaga, jawabku. Itu janji kami, pendek tapi berat. Hari-hari bersama Fikri adalah keseharian yang menyembuhkan. Pagina ia membuatkan kopi. Aku mengerik kain. Sore kami menyapu halaman, menjemur kasur, dan tertawa pada hal-hal kecil. Kucing tetangga yang mencuri ikan, radio yang kembali serak, lampu dapur yang terus kedap-kedip. Di malam sunyi, kami berdoa pendek untuk orang-orang yang pernah kami cintai. Tak ada cemburu pada masa lalu, hanya pengakuan bahwa kehilangan pernah membentuk kami. Suatu malam, Fikri mengeluh pegal di dada. Aku capek, mungkin masuk angin, katanya. Aku mengolesinya minyak kayu putih, menyeduh jahe, memijat pelan. Ia tertawa, menggoda, pijatannya bikin ngantuk. Besok aku kuat angkat karung beras. Aku percaya, karena ingin percaya. Pagi-paginya, ia masih sempat mengecat pagar tipis-tipis, menulis di kardus. Sudut baca, sumbang buku bekas. Tulisan tangannya buruk, tapi hatinya baik. Malam berikutnya, rasa pegal itu kembali. Aku menyarankan ke puskesmas. Ya menunda besok saja ya. Malam ini aku ingin tidur. Kami berbaring saling membelakangi. Bukan karena marah, melainkan karena tubuh yang lelah dan pikiran yang sudah rukun. Aku mengucap zikir pelan.
Di sela kantuk, ia menyentuh punggung tanganku, tanda aku di sini. Aku tertidur tenang seperti anak kecil. Menjelang subuh aku terbangun. Ada sunyi yang tidak wajar. Biasanya Fikri mendengkur halus. Kali ini hanya senyap. Aku mendorong bahunya pelan, Kang. Ia tak bergerak. Kudekatkan telingaku ke dadanya, tak ada ritme yang kujadikan pegangan selama ini. Dingin merayap dari ujung jari ke tengkukku. Aku mengguncang tubuhnya, lebih keras. Fikri, tak ada jawaban. Wajahnya damai, terlalu damai. Aku berlari keluar, mengetuk rumah tetangga, menangis tanpa suaraku sendiri terdengar. Merivana datang membawa doa dan panik, tapi pada akhirnya, subuh itu memutuskan sesuatu untuk kami. Fikri berpulang dalam tidur, tanpa pamit, tanpa drama, hanya pergi, seperti lampu yang padam tepat ketika fajar menyala. Pemakaman berjalan sederhana. Langit tidak ikut berduka. Ia biru terang, menyakitkan. Aku duduk di sisi liang, memegang tulisan kardus sudut baca yang sempat ia buat, sudut dari mimpi kecil kami. Tanganku gemetar tapi air mata, anehnya, menolak turun. Barangkali tubuhku sudah kehabisan air untuk menangisi takdir. Malam pertama tanpa Fikri adalah ruang kosong. Di meja ada cangkir kopi yang tak jadi diminum. Di kursi, kemejanya terlipat, meninggalkan aroma sabun yang sudah akrab. Aku duduk lama, memandangi pintu yang tak akan dibukanya lagi. Kang, kamu cepat sekali, bisikku. Jawabnya hanya gesek angin di tirai. Hari-hari setelahnya aku bergerak seperti bayangan, membayar listrik, mengembalikan pinjaman kecil, menata baju-bajunya dalam kotak. Setiap kali aku menyentuh benda miliknya, rasanya seperti menyentuh tepi jurang. Tetangga datang silih berganti berkata, setidaknya ia pergi dengan tenang. Aku tersenyum sopan. Bagaimana menjelaskan bahwa tenang atau tidak, yang pergi tetap pergi. Di tengah sepi, aku menemukan satu-satunya hal yang masih bisa kulanjutkan, sudut baca. Aku menempelkan karton tulisan Fikri di dinding, mengganti dengan papan kayu kecil agar tak mudah robek. Anak-anak tetangga datang, bertanya kenapa Om Fikri tidak terlihat. Aku bilang, Om Fikri sedang istirahat panjang. Tapi pesannya, kalian harus terus membaca. Mereka mengangguk, duduk melingkar, mengeja patah-patah. Setiap kali mereka tertawa pada gambar hewan di buku, aku merasa Fikri tersenyum dari tempat yang jauh. Perlahan aku mengerti. Cinta bisa datang untuk memperbaiki, meski hanya sebentar. Tidak semua yang singkat berarti sia-sia. Fikri tidak memberi janji besar, ia memberi ketenangan. Dan ketenangan itulah yang menyiapkan hatiku untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya, meski aku belum tahu seberapa tajam jalan di depan. Begitulah pernikahan keempatku. Harapan yang patah lagi, tetapi patah yang lebih hening, lebih dewasa. Aku, Imung, berdiri sekali lagi di antara yang pergi dan yang harus tetap hidup. Dan apakah aku berhenti percaya pada cinta? Tidak. Aku hanya belajar memeluknya tanpa menggenggam terlalu erat. Karena pada akhirnya, semua yang kita punya hanya waktu dan cara kita mengisinya. Setelah Fikri, aku tidak mencari siapapun. Aku berdamai dengan sunyi, menyalakan radio kecil, dan menata sudut baca setiap sore. Tetapi hidup punya cara unik mengetuk pintu. Kali ini, dengan karangan bunga yang tiba-tiba menghiasi kiosku. Pengirimnya, Arman. Ia pelanggan baru,
Lelaki yang pandai menata kalimat, bukan madu, bukan ancaman, hanya manis yang pas. Ia datang dengan senyum yang dilatih cermin, membawa bahan kain yang mahal, dan menyebut namaku seolah kami sudah lama kenal. Imung, jahitanmu rapi. Ada kisah di setiap garisnya, katanya. Aku tertawa kecil. Pujian tak pernah menjadi kelemahanku, tapi perhatian, itulah yang pelan-pelan membuka gerbang hati. Arman sering mampir, membawakan bubur ketika aku lupa makan, memperbaiki bohlam, mengantar pulang saat hujan turun deras. Ia tidak bertanya masa laluku terlalu banyak, hanya sesekali menatap dengan diam yang terasa seperti pelukan. Yang lalu biarkan lewat, ucapnya, aku ingin membuatmu kini. Kata kini menempel lama di dinding hatiku. Hubungan kami bergerak cepat, terlalu cepat mungkin. Tetangga berbisik, aku mengabaikan. Di hadapan penghulu, Arman mengucap ijab dengan suara mantap. Aku akan menjagamu, janjinya. Aku mengangguk, lelah menjadi kuat, ingin sekali disandarkan. Hari-hari bersama Arman terasa rapi seperti brosur. Sarapan tepat waktu, obrolan ringan, foto berdua di dinding. Ia pandai menyusun kejutan kecil, mengajakku ke taman kota, membelikan jarum jahit kualitas baik, menuliskan catatan di kulkas. Jangan lupa makan. Sayang, aku membalas dengan menyiapkan menu yang ia suka, merapikan kerah kemejanya, mencatat tanggal-tanggal penting. Untuk sesaat aku percaya, mungkin ini akhirnya. Lalu masuklah Rara, sahabat lama yang pernah berdiri di sisiku ketika Herman menjadi badai. Rara tertawa lepas, bicaranya cepat, senyumnya mudah. Aku memperkenalkan Arman padanya dengan bangga. Dua orang yang kucintai dengan cara berbeda. Mereka bercakap, tertawa, bercanda. Aku merasa hangat. Sampai hangat itu diam-diam membakar. Mulanya hal-hal kecil. Arman pulang lebih malam. Alasan rapat yang tidak biasa. Ponselnya lebih sering dibalik di atas meja. Wangi parfumnya berubah. Lebih tajam. Seperti ingin menyembunyikan jejak. Aku menepis curiga, menamainya lelah. Tapi lelah tidak menghapus pesan yang kutemukan. Seperti serpih kaca di karpet kamar. Suatu malam, ketika Arman tertidur, ponselnya berbunyi. Nama di layar, Rara. Pesan singkat, sudah sampai? Hati-hati ya, aku masih ingat tatapanmu barusan. Dunia berhenti sebentar, lalu berputar tanpa arah. Aku duduk di ujung ranjang, memegangi ponsel itu seperti memegang benda tajam. Tak bisa ku lepas, tak bisa ku peluk. Paginya, aku memilih diam. Aku membuat teh, menyiapkan sarapan, menyebut namanya santai seolah tidak ada apa-apa. Di dalam kepalaku, seekor burung mematuk-matuk kaca hati tanpa henti. Hari-hari berikutnya menolak berpura-pura. Aku mencoba bicara pada Rara di teras rumahnya. Ia memelukku. Terlalu erat, terlalu wangi. Imung, kamu salah paham. Aku cuma gak ingin kehilangan kalian berdua. Kalimat yang seharusnya menenteramkan justru membuat napasku pendek. Ada sesuatu pada tatapan matanya. Bukan rasa bersalah, melainkan ketangkasan. Seperti orang yang sudah biasa berjalan di atas garis tipis kebohongan. Aku memutuskan mencari kebenaran dengan cara paling sunyi. Menunggu. Di malam tertentu Arman bilang ada proyek mendesak. Aku menjahit sampai tengah malam, menahan kantuk,
lalu menyusul alamat yang pernah tanpa sengaja ia sebut. Di depan kafe kecil dengan lampu kuning temaram, mereka duduk berhadapan. Rara menggenggam tangan Arman di atas meja. Arman menunduk. Menatapnya seperti menatap masa depan yang seharusnya milikku. Aku tidak membuat adegan. Aku berdiri di luar. Hujan mengaburkan pandanganku. Syukur hujan ada. Ia menutupi wajahku. Lalu aku pulang, menata 3 cangkir di meja, 1 untukku, 1 untuk Arman, 1 untuk kebenaran yang akhirnya duduk bersama kami. Saat Arman pulang, aku menatapnya lama. Ada yang ingin kamu ceritakan? Ia menghela napas, menatap kemana saja kecuali ke mataku. Aku bingung. Kata yang diucap banyak orang ketika hati mereka sudah memilih arah lain. Aku mengangguk, memberi ruang bagi pengakuan yang setengah hati, bagi kebohongan yang setengah mati. Akhirnya ia berkata pelan, "Maaf, hanya itu." Kata paling miskin di kamus penyesalan. Keesokan harinya, aku menemui Rara. Kami duduk di sudut baca yang kutata bersama Fikri. Anak-anak mengeja di belakang. Suara mereka seperti doa yang jatuh satu-satu. Kalau kamu bahagia, ambil, kataku. Tapi jangan kembali ke sini membawa luka. Tempat ini sudah penuh. Rara menunduk. Ia menangis. Atau berpura-pura. Di titik itu, aku tak mampu membedakannya lagi. Aku mengemas baju Arman dengan tenang. Kemeja-kemeja rapi, dasi berurutan, sepasang sepatu menghadap pintu. Di atas tumpukan itu, kutaruh cincin kami. Pulanglah ke tempat yang hatimu datangi. Tulisku pada secarik kertas. Aku tidak marah. Marah hanya memperpanjang bayang-bayang mereka di pelupuk mata. Aku memilih merdeka, meski harganya sunyi lagi. Arman pergi tanpa banyak suara. Rumah menjadi lapang dalam cara yang aneh. Aku berjalan dari ruang ke ruang seperti menyapu sisa bayang. Foto berdua kuturunkan, catatan di kulkas ku cabut. Gelas favoritnya ku simpan di rak tertinggi, agar tidak mudah kuraih ketika rindu datang tiba-tiba. Malam itu, aku duduk di lantai sudut baca, menatap anak-anak yang pulang satu-satu. Seorang bocah kecil menoleh dan bertanya, "Bu Imung sedih?" Aku tersenyum. "Sedikit." "Kalau sedih baca saja," katanya, mengangkat buku dengan gambar kapal. Aku mengangguk, meminjam kekuatan yang ringan itu. Ternyata, kapal yang patah layar masih bisa bergerak, selama lautnya percaya. Pernikahan kelima kuakhiri bukan karena maut, bukan karena tamparan, melainkan karena pengkhianatan yang menolak mengakui dirinya sendiri. Aku belajar, ada cinta yang tidak jahat, tetapi tidak jujur. Dan ketidakjujuran adalah pisau yang tumpul. Tidak memotong sekali, melainkan menggores setiap hari. Aku, Imung, merapikan hidupku lagi. Bukan untuk menunggu siapapun, melainkan untuk menjaga diriku, yang ternyata masih layak disayangi oleh perempuan di cermin. Setelah Arman pergi bersama sahabatku, aku pikir aku tak akan pernah bisa mencintai siapapun lagi. Aku membangun dinding setinggi langit di sekeliling hati. Hidupku sederhana, menjahit, menjaga sudut baca, dan berbicara pada diri sendiri di malam-malam sepi. Cinta bagiku telah menjadi cerita lama, manis dibaca, perih diingat. Namun suatu sore,
seorang lelaki datang membawa senyum muda dan tawa yang nyaring. Namanya Rio, baru 27 tahun, nyaris setengah dari usiaku. Ia pekerja lepas di proyek bangunan dekat pasar, kulitnya legam terbakar matahari, suaranya hangat dan percaya diri. Ia sering mampir hanya untuk mengobrol, meminjam gunting, atau membantu mengangkat karung kain. Bu Imung, dunia ini keras, tapi kalau kita bisa ketawa bareng, kan lumayan. Aku tertawa, pura-pura cuek. Tapi setiap kali ia datang, kiosku terasa lebih terang. Barangkali karena aku sudah lama tidak melihat mata seseorang yang menatap tanpa mengasihani. Beberapa bulan kemudian, Rio mulai lebih sering menemaniku. Ia bercerita tentang keluarganya di kampung, tentang mimpinya punya bengkel kecil. Ia memanggilku Bu Imung di depan orang, tapi saat sepi ia berbisik, "Kalau kita berdua aja, aku boleh panggil kamu Mung? Biar lebih akrab." Aku tertawa, menggeleng, tapi tak benar-benar menolak. Perlahan, jarak usia bukan lagi tembok. Kami makan malam di warung, menonton pertunjukan rakyat, tertawa pada hal-hal remeh. Ia membuatku lupa hitungan usia, lupa luka yang pernah kututup rapat. Dan ketika ia melamar, aku tidak lagi berpikir panjang. "Aku nggak punya banyak, tapi aku punya niat," katanya. Dan aku, yang terlalu lama sendiri, menjawab, "Kadang niat saja sudah cukup." Kami menikah tanpa pesta, hanya doa, nasi tumpeng kecil, dan beberapa sahabat. Awalnya indah, rumahku kembali berisi tawa. Rio rajin, sopan, penuh perhatian. Ia memanggilku sayang dengan nada main-main yang membuatku tersipu, seperti gadis 20 tahun lagi. Namun lambat laun, keindahan itu berubah arah. Rio mulai sering meminjam uang dengan alasan gaji terlambat. Kadang ia bilang ingin membuka bengkel, kadang ada keluarga yang sakit. Aku percaya karena aku ingin percaya. Aku menutup mata pada perubahan-perubahan kecil. Telepon yang ia jawab di luar rumah, pesan yang ia hapus tergesa, bau parfum asing di bajunya. Suatu malam aku mendapati amplop tabunganku di lemari lenyap. Rio mengaku meminjam untuk modal kerja. Aku janji balikin Mung, demi cinta. Cinta, kata yang dulu membuatku hidup, kini kembali menjadi pancingan luka. Tapi aku tetap diam. Aku pikir mungkin benar, semua lelaki hanya butuh dipercaya. Beberapa minggu berlalu, Rio semakin jarang pulang. Teleponnya sulit dihubungi. Aku menunggu di teras setiap malam, ditemani nyamuk dan kenangan. Suatu sore, tetangga datang membawa kabar. "Bu Imung, saya lihat Rio di terminal, naik bus keluar kota, sama perempuan muda." Aku tidak langsung menangis. Aku hanya menatap jalanan kosong di depan rumah. Mungkin karena air mata sudah habis sejak lama. Mungkin karena hatiku sudah terlalu sering retak sampai tak tahu di mana harus mulai memperbaikinya lagi. Malamnya, aku membuka laci, tempat tersisa beberapa lembar uang, foto-foto lama, dan surat kecil dari Fikri yang dulu kubingkai. Aku menatap semuanya, lalu tersenyum getir. Aku belajar Kang Fikri, ternyata tidak semua kehilangan menyakitkan. Ada juga kehilangan yang justru menyelamatkan. Seminggu kemudian, Rio mengirim pesan singkat. "Maaf Mung, aku bukan yang kamu pikir. Terima kasih buat semuanya." Hanya itu. Tak ada alamat, tak ada permintaan maaf yang benar-benar ingin dimaafkan. Aku menatap pesan itu lama, lalu menghapusnya. Bukan karena benci, tapi karena akhirnya aku tahu
Cinta tak bisa memaksa orang yang datang hanya untuk singgah. Hari-hari setelah itu, kuisi dengan menjahit dan mengajar membaca. Sudut baca semakin ramai. Anak-anak mulai menyebutku Bu Guru. Setiap kali mereka tertawa, luka di hatiku sedikit demi sedikit menutup. Kadang aku masih mengingat Rio, bukan karena rindu, tapi karena ia mengajarkanku satu hal penting, bahwa tidak semua kasih berarti cinta, dan tidak semua cinta layak diperjuangkan. Aku menulis di buku harian kalimat yang kemudian sering kubaca ulang. Aku mencintai 6 lelaki dan kehilangan 6 kali. Tapi dari masing-masing, aku mendapat pelajaran. Roni mengajariku tulus, Dani mengajariku ikhlas, Herman mengajariku keberanian, Fikri mengajariku tenang, Arman mengajariku batas, dan Rio mengajariku bahwa cinta sejati hanya bisa dimulai saat aku berdamai dengan diriku sendiri. Kini, setiap malam, aku menutup kios dengan senyum. Aku tidak menunggu siapapun pulang. Aku membuat teh untuk diriku sendiri, membacakan dongeng kepada anak-anak tetangga yang datang belajar. Rumah kecilku tak lagi sunyi, karena ada tawa kecil yang mengisi ruang-ruang kosong. Dan di cermin, aku melihat perempuan 50 tahun yang tidak lagi takut jatuh cinta. Bukan pada lelaki, tapi pada hidup itu sendiri. Pernikahan ke-6ku berakhir, tapi untuk pertama kalinya aku tidak merasa kalah. Aku kehilangan suami, tapi aku menemukan diriku kembali. Dan barangkali, itu cinta yang paling jujur dari semuanya. Aku bertemu Edi di suatu pagi yang sederhana. Radio mengalun pelan. Anak-anak membuka buku pertama mereka. Dan rak kayu sudut baca tiba-tiba ambruk. Paku karatan menyerah pada waktu. Edi datang membawa kotak perkakas di bahunya. Baju kerjanya penuh serbuk kayu. Wajahnya teduh. Matanya jujur. Ibu yang namanya Imung, iya, biar saya betulkan. Gratis. Saya cuman gak tahan lihat buku jatuh. Ia tak banyak bicara. Tangan Edi bekerja dengan sabar, mengukur, memaku, merapikan tepi yang kasar. Sebelum pulang, ia menatap papan kecil bertuliskan sudut baca Dani dan mengangguk pelan. Yang bikin papan ini orang baik, katanya. Yang menjaga papan ini. Lebih baik lagi, jawabku pelan. Sejak hari itu Edi sering mampir. Kadang ia memperbaiki engsel, kadang menambal atap seng. Kadang hanya duduk meminjamkan punggungnya pada sore yang panjang. Usianya 45 tahun, 5 tahun lebih muda dariku. Beda yang tak pernah ia jadikan bahan bercanda. Ia tak memujiku dengan kalimat manis. Edi memujiku dengan perbuatan. Menjemur buku yang lembab, menanak nasi saat aku lupa makan, menutup kios saat hujan datang tiba-tiba. Hidup itu nggak usah diomongin terlalu panjang, katanya suatu senja. Yang penting ada yang dikerjakan. Di balik kesederhanaannya Edi teguh. Ia bercerita tentang pekerjaannya di gudang logistik, mengangkat, menyusun, mengikat, memastikan barang sampai baik. Gajinya tak besar, tapi ia mengelola sedikit demi sedikit, seperti menata kayu-kayu kecil menjadi meja kokoh. Darinya lah aku belajar bahwa bahagia bukan tentang apa yang datang, melainkan bagaimana kita menerima. Kami menikah tanpa riuh. Ijab berlangsung singkat. Di mata Edi ada air yang berkilat, bukan karena sedih, melainkan karena lega.
Aku datang bukan buat mengganti siapa-siapa, bisiknya saat menutup jilbabku seusai akad. Aku datang buat menemani. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, kata menemani terdengar lebih indah daripada mencintai. Hari-hari bersama Edi. Pagi, ia menyeduh kopi. Pahitnya pas, seperti hidup yang kami terima apa adanya. Siang, ia mengantar pesanan kainku ke kios tetangga, mengganti uang receh dengan sabar. Sore kami duduk di teras menghitung bintang sebelum lampu jalan menyala. Malam, Edi membacakan dongeng ala kadarnya untuk anak-anak sudut baca. Intonasinya kaku, tapi gelak tawa bocah-bocah menepuk punggungnya. "Kamu nggak capek?" tanyaku. "Capek," jawabnya, "tapi senang." Sebagaimana semua kisah yang kuceritakan, kebahagiaan kami pun adalah perahu kecil di danau yang tenang. Suatu siang Edi tak pulang di jam biasa. Telepon dari rekan kerjanya tiba. Suaranya pecah oleh panik. "Ada kecelakaan di gudang," katanya. Tali pengikat palet putus. Beban berat meluncur. Tubuh Edi terpental. Dadanya menghantam lantai semen. Dunia berdesis di telingaku. Jam dinding terhenti. Aku berlari ke rumah sakit. Lorong panjang. Bau disinfektan. Lampu putih yang menyilaukan. Edi terbaring. Wajahnya pucat. Bibirnya kering. Tanganku mencari tangannya. Hangatnya redup tapi masih ada. Aku memanggil namanya. Sekali, 2 kali. Dan matanya terbuka pelan. Seperti jendela yang engselnya berkarat. Mung. "Aku di sini, Di. Aku di sini. Maaf. Aku nggak bisa menua bareng kamu." Aku mengguncang kepalanya pelan. Menolak kata-kata yang terasa seperti pisau tumpul. Tidak menghujam sekali, tapi mengiris lama. Kuperdengarkan kisah-kisah kecil kami, satu persatu, dengan suara yang gemetar. Kopi pagi, rak buku, dongeng yang selalu ia bacakan setengah ngantuk. "Kamu harus pulang, Di. Ada anak-anak yang nunggu dongeng." Ia tersenyum, tipis, letih. Lanjutkan, tanpa aku pun, cerita tetap harus jalan. Detik berikutnya menjadi panjang sekali. Napas Edi naik, turun, lalu mencari jalan yang tak lagi ada. Suara mesin berubah jadi garis lurus. Aku menempelkan kening ke keningnya, membisikkan doa yang selama ini kusimpan untuk semua yang kucinta. "Kalau capek, istirahatlah. Aku akan menjaga yang kamu titipkan." Pemakaman Edi berlangsung sederhana, seperti hidupnya. Langit mendung tapi tidak hujan, udara dingin tapi tidak menusuk. Orang-orang gudang datang, menyampaikan kisahnya. Edi yang selalu mengalah saat jam lembur dibagi. Edi yang tak pernah pulang tanpa memastikan rekan lain sudah aman. Aku mendengar semuanya dengan tangan terkatup, menyadari aku bukan satu-satunya yang ditinggali kebaikan olehnya. Di rumah, aku duduk lama di teras. Di meja ada cangkir Edi. Dindingnya ada bekas bibir kopi yang tak sempat ia cuci. Di sudut ruangan, kotak perkakasnya bersandar, setengah terbuka. Skrup kecilnya berkilat seperti bintang yang jatuh ke lantai. Aku menatap papan sudut baca. Huruf Dani tetap di sana, namun di bawahnya ku tambahi kecil-kecil NAD. Bukan untuk mengganti, untuk menyambung. Malam-malam setelahnya aku belajar bernapas lagi, tanpa suara Edi, tanpa langkahnya di koridor. Anak-anak datang duduk melingkar. Kukisahkan tentang pekerja sederhana yang memperbaiki rak buku tanpa diminta.
yang percaya bahwa kebaikan tidak perlu pengumuman. Mereka mendengar, lalu satu persatu menaruh buku bekas di meja. Rak yang dulu Edi pasang kini terisi pelan, seperti dadaku yang diisi kesabaran. Aku menulis sebuah catatan dan kutempel di dalam kotak perkakasnya. Terima kasih sudah memilih menemaniku, meski sebentar. Aku akan menua untuk kita berdua. 7 kali aku menikah, 7 kali pula aku kehilangan. Ada yang direnggut malam, ada yang dicuri penyakit, ada yang kuakhiri demi waras. Edi menutup lingkaran itu dengan tenang. Ia tidak datang untuk mengubah takdir. Ia datang untuk mengajari bahwa cinta terakhir tidak selalu yang terpanjang, tetapi bisa jadi yang paling jernih. Kini, ketika aku menata buku, aku merapikan juga kenangan, satu demi satu, tanpa tergesa. Di halaman depan setiap buku sumbangan, kutulis kecil, untuk yang pernah datang dan tinggal dalam. Sebab aku mengerti, akhirnya, cinta bukan soal memiliki lama-lama, melainkan tentang berani hadir sepenuhnya, meski hanya sebentar. Aku, Imung 50 tahun, telah melalui 7 pernikahan tragis. Orang menyebutku sial kutukan pembawa duka. Aku tidak lagi marah pada sebutan-sebutan itu, karena di baliknya ada kenyataan yang lebih besar. Aku selalu berani mencintai, dan keberanian itu bukan suatu siang Edi tak pulang di jam biasa. Telepon dari rekan kerjanya tiba, suaranya pecah oleh panik. Ada kecelakaan di gudang. Katanya, tali pengikat palet putus. Beban berat meluncur, tubuh Edi terpental, dadanya menghantam lantai semen. Dunia berdesis di telingaku, jam dinding terhenti. Aku berlari ke rumah sakit, lorong panjang, bau disinfektan, lampu putih yang menyilaukan. Edi terbaring, wajahnya pucat, bibirnya kering. Tanganku mencari tangannya, hangatnya redup tapi masih ada. Aku memanggil namanya, sekali 2 kali, dan matanya terbuka pelan, seperti jendela yang engselnya berkarat. Mung, aku di sini, Di, aku di sini. Maaf, aku nggak bisa menua bareng kamu. Aku mengguncang kepalanya pelan, menolak kata-kata yang terasa seperti pisau tumpul. Tidak menghujam sekali, tapi mengiris lama. Ku pendengarkan kisah-kisah kecil kami satu persatu dengan suara yang gemetar. Kopi pagi, rak buku, dongeng yang selalu ia bacakan setengah ngantuk. Kamu harus pulang, Di. Ada anak-anak yang nunggu dongeng. Ia tersenyum, tipis, letih. Lanjutkan. Tanpa aku pun, cerita tetap harus jalan. Detik berikutnya menjadi panjang sekali. Napas Edi naik, turun, lalu mencari jalan yang tak lagi ada. Suara mesin berubah jadi garis lurus. Aku menempelkan kening ke keningnya, membisikkan doa yang selama ini kusimpan untuk semua yang kucinta. Kalau capek, istirahatlah. Aku akan menjaga yang kamu titipkan. Pemakaman Edi berlangsung sederhana, seperti hidupnya. Langit mendung, tapi tidak hujan. Udara dingin, tapi tidak menusuk. Orang-orang gudang datang, menyampaikan kisahnya. Edi yang selalu mengalah saat jam lembur dibagi. Edi yang tak pernah pulang tanpa memastikan rekan lain sudah aman. Aku mendengar semuanya dengan tangan terkatup, menyadari aku bukan satu-satunya yang ditinggali kebaikan olehnya. Di rumah, aku duduk lama di teras. Di meja, ada cangkir Edi,
Dindingnya ada bekas bibir kopi yang tak sempat ia cuci. Di sudut ruangan, kotak perkakasnya bersandar, setengah terbuka, sekrup kecilnya berkilat seperti bintang yang jatuh ke lantai. Aku menatap papan sudut baca. Huruf Dani tetap di sana, namun di bawahnya kutambahi kecil-kecil, and Eddie. Bukan untuk mengganti, untuk menyambung. Malam-malam setelahnya, aku belajar bernapas lagi, tanpa suara Eddie, tanpa langkahnya di koridor. Anak-anak datang duduk melingkar. Kukisahkan tentang pekerja sederhana yang memperbaiki rak buku tanpa diminta, yang percaya bahwa kebaikan tidak perlu pengumuman. Mereka mendengar, lalu satu persatu menaruh buku bekas di meja. Rak yang dulu Eddie pasang kini terisi pelan, seperti dadaku yang diisi kesabaran. Aku menulis sebuah catatan dan kutempel di dalam kotak perkakasnya. Terima kasih sudah memilih menemaniku. Meski sebentar, aku akan menua untuk kita berdua. 7 kali aku menikah, 7 kali pula aku kehilangan. Ada yang direnggut malam, ada yang dicuri penyakit, ada yang kuakhiri demi waras. Eddie menutup lingkaran itu dengan tenang. Ia tidak datang untuk mengubah takdir. Ia datang untuk mengajari bahwa cinta terakhir tidak selalu yang terpanjang, tetapi bisa jadi yang paling jernih. Kini, ketika aku menata buku, aku merapikan juga kenangan, satu demi satu, tanpa tergesa. Di halaman depan setiap buku sumbangan, kutulis kecil. Untuk yang pernah datang dan tinggal dalam. Sebab aku mengerti. Akhirnya, cinta bukan soal memiliki lama-lama, melainkan tentang berani hadir sepenuhnya, meski hanya sebentar. Aku, Imung, 50 tahun, telah melalui 7 pernikahan tragis. Orang menyebutku sial, kutukan pembawa duka. Aku tidak lagi marah pada sebutan-sebutan itu, karena di baliknya ada kenyataan yang lebih besar. Aku selalu berani mencintai. Dan keberanian itu bukan tragedi. Itulah warisan yang kutinggalkan di sudut baca. Di rak yang Eddie paku dengan tangan yang tak lagi bisa kupeluk. Di hati anak-anak yang suatu hari akan tumbuh dan mengerti. Kehilangan tidak pernah mengalahkan keberanian untuk tetap mengasihi.